بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا برحمتك ya arhamar rahimin. Teman-teman semua, pada kali ini kita akan mempelajari membaca tentang kitab Ta'limul Muta'allim fi Tariqit Ta'allumi karya Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, salah satu ulama fikih yang sangat faqih dalam fikih madhab Hanafi. Nah, insyaAllah nanti akan kita buat secara terpisah tentang kehidupan dan sejarah beliau. Nah, dalam kitab Ta'limul Muta'allim akan ada beberapa fasal pembagian bab yang berkaitan dengan tata cara untuk menuntut ilmu, syarat-syaratnya, hikmah-hikmahnya, dan amalan-amalan serta faedah-faedah yang berkaitan dengan ilmu serta tariq, jalan menuju dari manfaat ilmu tersebut. Beliau memulai karangannya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat derajat Bani Adam, umat manusia, dengan ilmu dan amal. Beliau memuji, bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan umat manusia, Bani Adam, keturunan cucu Adam, dimuliakan derajatnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat manusia itu dengan dua perkara, yang pertama ilmu dan amal. Sehingga kalau umat manusia itu bisa mengalahkan godaan-godaan hawa nafsu serta akal pikirannya dengan ilmu dan amal, maka derajatnya akan lebih tinggi daripada malaikat sekalipun. Tetapi kalau ilmu dan amal tidak dibarengi dalam diri seseorang, maka Al-Quran memberikan gambaran ulaika kal an'am, mereka itu tidak ada ubahnya seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Jadi yang membuat manusia itu mulia adalah dengan ilmu dan amal. Kemudian wal amali ala jami'il alam, ilmu dan amal atas seluruh alam. Nah, itu yang membuat kita menjadi mulia. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin orang-orang Arab, pemimpin umat manusia, pemimpin seluruh umat manusia dimanapun berada, wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, dan semoga pula tercurah atas keluarga dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Kemudian beliau bersalawat, semoga Allah berikan salawat keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemimpin seluruh umat manusia dari kalangan Arab, non-Arab, dan berbagai macam manusia di penjuru dunia. Dan semoga juga Allah berikan keberkahan, rahmat kepada sahabat, keluarga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber ilmu dan hikmah.
Sudah barang tentu kita ketahui penyebaran ilmu pengetahuan itu yang disampaikan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, keluarga, sampai kepada tabi'in, ulama, salaf, khalaf, salaf dan khalaf, sampai kepada ulama-ulama muassirin modern yang ada, sampai kepada kita sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab At-Tankil yang disebutkan dalam kitab At-Tankil bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu belajar ilmu kepada Al-Imam Ja'far Shadiq, dan Imam Malik juga belajar ilmu kepada Imam Ja'far Shadiq, sehingga sanad keilmuan ulama-ulama mujtahid, imam-imam mazhab itu bisa dikatakan berasal daripada ahli bait dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarganya, yang menjadi sumber ilmu dan hikmah bagi kita semua. Nah, latar belakang dari penyusunan kitab ini adalah akan dijelaskan beliau sebenarnya apa alasan beliau untuk mengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Wa ba'du. Kemudian beliau mengatakan, "Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna wa ilal ilmi la yasiluna." Beliau mengatakan, kalau saya memperhatikan para pelajar atau santri, sebenarnya mereka itu yajidduna, telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, kata beliau. Pada era kami sekarang, sebenarnya saya melihat penuntut ilmu di zaman beliau hidup itu mereka sudah bersungguh-sungguh, kata beliau. Jadi betapa indahnya kehidupan di era banyaknya orang-orang yang saleh. Ini salah satu bentuk kerendahan hati daripada beliau. Beliau sebutkan, Al-Imam Az-Zarnuji sebutkan, kalau saya memperhatikan para pelajar, para santri di masa kami hidup, kata beliau, mereka sebenarnya setelah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Nah, kemudian, tapi banyak dari mereka yang tidak memperoleh dari manfaat ilmu tersebut. La yasiluna, banyak dari mereka yang tidak memperoleh dari manfaat ilmu tersebut, kata beliau. La yasiluna au min manafihi, au di dalam cetakan yang lain itu au, ya, sudah kita perhatikan itu cetakannya au min manafihi. Mereka tidak, banyak dari mereka yang tidak memperoleh manfaat daripada ilmunya, yakni wahyal amalu bihi wan nashri. Apa sebenarnya manfaat daripada ilmu tersebut? Yaitu berupa wahyal amalu, berupa pengamalan, bihi wan nashri, berupa pengamalan tentang ilmu tersebut dan juga menyebarkan ilmu. Mereka sudah rajin, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, tetapi manfaatnya tidak ada, hasilnya tidak ada, gunanya tidak ada ilmu itu bagi mereka. Artinya banyak orang-orang yang belajar, yang mempunyai ilmu, tetapi tidak bermanfaat, tidak diamalkan, dibiarkan begitu saja, sehingga buahnya, hikmahnya, kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat dari diri seseorang pelajar itu tidak muncul, tidak bisa diberikan manfaat kepada orang lain, tidak ada bergunanya bagi orang lain. Kenapa ini semua terjadi? Kata beliau, yuhramuna, di sini yuhramuna, bisa kita baca yuhrumuna, ya, yuhrumuna kama di dalam cetakan yang lain 5, ya, yuhrumuna 5 annahum akhta'u
tara'iqahu wa taraku syara'ituhu. Kenapa sudah rajin menuntut ilmu, tidak bermanfaat, tidak bisa disebarkan kepada orang lain? Hal ini terjadi, kata beliau, karena cara mereka menuntut ilmu itu salah. Annahum akhta'u tara'iqahu, cara mereka menuntut ilmu itu salah. Wa taraku syara'itahu, dan syarat-syaratnya mereka tinggalkan, sehingga ilmu itu tidak bermanfaat bagi mereka. Syaratnya mereka tinggalkan, cara-caranya salah jalan, sehingga ilmu itu tidak bermanfaat. Nah, kemudian beliau jelaskan, wa kullu man akhta'u at-tariqi dhalla. Wa kullu man akhta'a at-tariqi dhalla. Wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla wa la yanalu al-maqsuda qalla aw jalla. Seperti itu. Wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla wa la yanalu al-maqsuda qalla. Jadi kata beliau, ini bisa kita jadikan pepatah Arab ya. Dan kata beliau, karena barang siapa saja yang salah jalan, wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla, barang siapa yang salah jalan, barang siapa saja yang salah jalan, wala yanalul maqsuda qalla aw jalla, tentu akan tersesat dan tidak akan sampai pada tujuan. Ini dia. Wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda qalla. Barang siapa saja yang salah jalan, tentu tersesat dan tidak akan sampai pada tujuan. Nah, jadi orang-orang yang ada di dalam pandangan beliau, mereka menuntut ilmu jalannya salah, tentu tidak akan sampai pada tujuan dan tidak akan sampai kepada maksud, akan tersesat, tentu tidak akan sampai kepada manfaat dan tujuannya. Inilah yang melatar belakangi beliau mengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Kemudian aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidati ulil ilmi wal hikam. Nah, oleh karena itu saya ingin menjelaskan kepada para santri cara mencari ilmu menurut kitab-kitab yang pernah saya baca, kata beliau, wa sami'tu, dan berdasarkan dengan nasihat para guru-guru saya yang saya langsung dengarkan dari mereka, yang dimana mereka orang-orang yang tulus, yang ikhlas, yang ahli ilmu juga. Jadi berdasarkan latar belakang itu, maka saya akan ingin menjelaskan kepada santri cara mencari ilmu menurut kitab-kitab yang pernah saya baca dan berdasarkan penjelasan dan nasihat-nasihat dari guru-guru saya, kata beliau. Nah, itu orang-orang yang mempunyai ilmu dan hikam. Wal hikam raja'ad du'a ili minar ragibina fihi al-mukhlasina bil fawzi wal khalasi fi yaumiddini ba'da mastakhartu Allah ta'ala fihi. Nah, oleh sebab itulah, dengan harapan raja'ad du'ai, dengan harapan semoga orang-orang yang tulus mendoakan saya. Ini bentuk dari ketawadukan beliau.
Semoga orang-orang yang tulus mendoakan saya, kata beliau, minar raghibina fihi, sehingga saya mendapatkan keuntungan al-mukhlasin bil fauzi, dan keselamatan di akhirat. Begitu doa saya dengan salat istikharah ketika akan menulis kitab ini, kata beliau. Begitulah doa beliau saat menulis kitab ini. Semoga nanti harapan saya orang-orang yang tulus ikhlas mendoakan saya dengan saya menyusun kitab ini, sehingga saya mendapatkan keuntungan dan keselamatan di akhirat berkah dari manfaat kitab yang saya tulis ini, kata beliau. Kemudian wasammaituhu, nah kitab ini saya berikan nama Ta'limul Muta'allim fi Tariqit Ta'allum, yaitu Ta'limul Muta'allim, wa ja'altuhu fusulan, yang terdiri dari berbagai macam pasal-pasal, ya. Ja'altuhu fusulan. Nanti ada beberapa pasal, ya, kita akan pelajari satu-satu nanti. Yang pertama yang pertama itu fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal yang pertama adalah menerangkan hakikat ilmu, hukum mencari ilmu, dan keutamaannya. Pertama nanti hakikat ilmu, hukum mencari ilmu, dan keutamaan ilmu. Yang kedua, pasal yang kedua adalah faslun fi niyati fi halit ta'allumi. Pasal yang kedua nanti cara niat dalam mencari ilmu. Yang ketiga, faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki watsabati. Pasal yang ketiga adalah cara memilih ilmu, guru, dan ketekunan, teman serta ketekunan, ya. Cara memilih guru, memilih teman, memilih ilmu, dan bagaimana caranya biar tekun dalam menuntut ilmu. Kemudian faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, yaitu fasal cara menghormati ilmu dan guru. Kemudian faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati, itu pasal tentang kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah, dan cita-cita yang luhur. Pasal berikutnya yang keenam yaitu faslun fil bidayati sabaqi wa qadrihi wa tartibihi, itu pasal tentang ukuran dan urutannya. Selanjutnya faslun fit tawakkali, pasal pada menerangkan tentang tawakal. Kedelapan, faslun fi waqti tahsili, waktu belajar ilmu. Ada waktu khusus yang dipergunakan kapan, waktu-waktu istimewa dalam menuntut ilmu. Yang kemudian faslun fi syafaqati wan nasihati, itu pasal tentang mencari tambahan. Wasyafaqati, bukan ya. Faslun fi syafaqati itu saling mengasihi, wan nasihati, dan saling menasihati. Ada nanti pasal tentang cara bergaul yang baik sesama teman, saling mencintai dan saling menasihati. Kemudian faslun fil istifadati, yaitu tentang faslun tentang istifadati, yaitu cara pasal tentang mencari tambahan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya faslun fil wara'i fi halit ta'allumi, pasal yaitu pasal tentang bersikap wara' ketika menuntut ilmu. Wara' itu hati-hati, wara' khusyur, alim, ya. Kemudian fima yurathul hifzi, yaitu bab tentang pasal fima yurithu, ya, fima yurithul hifzi, yaitu tentang hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan yang melemahkan hafalan. Ini dia. Fima, selanjutnya faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'uhu wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu
Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nanti pasal terakhir, hal-hal yang dapat mempermudah datangnya rezeki, hal-hal yang dapat menghambat datangnya rezeki, hal-hal yang dapat memperpanjang dan mengurangi umur. Dan kemudian tidak ada pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala, kepadanya saya berserah diri dan kehadiratnya lah aku akan kembali, kata beliau. Nah, selesai muqaddimah dan latar belakang daripada kitab Ta'limul Muta'allim. InsyaAllah akan kita lanjut pasal yang pertama, fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Wallahu a'lam.